Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Risti Novani dengan NIM B1A119308. Di sini saya akan menjelaskan tentang Harness Tester atau uji kekerasan. Harness Tester atau uji kekerasan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekuatan atau ketahanan suatu bahan material. Sedangkan kekerasan itu sendiri atau harness ialah salah satu sifat mekanik dari suatu material selain sifat fisik dan teknologik yang dimilikinya. Dalam uji kekerasan ada beberapa faktor yang menjadi pendukung untuk nilai kekerasan, yaitu geometri spesimen, kondisi permukaan, tingkat paparan panas, jenis bahan, dan proses produksi. Manfaat pengujian kekerasan dilakukan dengan cara memberi penekanan pada permukaan material uji menggunakan indentor dengan berat beban dan jangka waktu yang sebelumnya sudah ditentukan sesuai standar pengukuran. Metode yang digunakan dalam pengujian kekerasan yaitu Brinell, Rockwell, dan Vickers. Semua metode ini bertujuan untuk menentukan resistensi terhadap gaya tekan atau penetrasi dari indentor berupa bola baja, kerucut, dan juga piramida 4 sisi. Yang pertama, metode Brinell. Prinsip kerja metode Brinell dilakukan dengan memberikan penetrasi pada permukaan material menggunakan indentor dengan besar beban yang sudah ditentukan hingga kedalaman tertentu. Setelah itu akan diukur besar diameter lekukannya. Bagian utama yang berada pada peralatan uji kekerasan Brinell diantaranya adalah indentor atau indenter, anvil, microscope, elevating screw, dan handwell. Yang pertama, indentor atau indenter merupakan bola pejal yang meneruskan beban uji dan bersentuhan dengan benda uji. Yang kedua, anvil merupakan tempat meletakkan benda uji. Yang ketiga, mikroskop berfungsi untuk melihat dan mengukur jejak indentasi. Yang keempat, elevating screw berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan posisi ketinggian benda uji anvil. Yang kelima, handwell merupakan pegangan yang berfungsi untuk memutar elevating screw. Adapun keuntungan dan kekurangan metode Brinell. Keuntungan metode Brinell yang pertama dapat digunakan untuk mengukur material yang tidak homogen. Yang kedua, preparasi permukaan benda uji lebih sederhana, tidak perlu sampai halus benar. Yang ketiga, pengukuran jejak penetrasi lebih murah karena jejak relatif besar. Kemudian kekurangan metode Brinell. Yang pertama, membutuhkan ketelitian pada pengukuran jejak penetrasi, waktu pengujian relatif lebih lama, dan yang terakhir tidak dapat menguji bahan yang tipis. Yang kedua, metode uji Rockwell. Prinsip kerja metode Rockwell menggunakan indentor berupa bola baja yang dikeraskan atau dapat juga menggunakan indentor berupa kerucut intan. Beban atau gaya yang digunakan untuk penekanan adalah bervariasi tergantung pada logam yang diuji. Nilai kekerasannya didasarkan pada kedalaman indentasi yang terjadi. Bagian utama yang berada pada peralatan uji kekerasan Rockwell diantaranya adalah indikator nilai kekerasan, indentor atau indenter, anvil, elevating screw, dan handwell. Yang pertama, dial indikator merupakan indikator yang menunjukkan angka atau nilai kekerasan Rockwell benda hasil pengujian. Pada gambar skala ukur kekerasan Rockwell dibedakan dengan warna merah dan warna hitam. Warna hitam digunakan untuk skala kekerasan Rockwell Cone atau Rockwell yang menggunakan indentor kerucut intan 120 derajat, dan sedangkan warna merah digunakan untuk skala kekerasan Rockwell Ball yang menggunakan indentor bola baja. Yang kedua, indentor atau indenter merupakan bola pejal atau berbentuk kon yang meneruskan beban uji dan bersentuhan dengan benda uji.
Yang ketiga, anvil merupakan tempat meletakkan benda uji. Yang keempat, elevating screw berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan posisi ketinggian benda uji anvil. Yang kelima, handwheel merupakan pegangan yang berfungsi untuk memutar elevating screw. Prinsip kerja mesin metode uji Rockwell yaitu dilakukan dengan cara menekan permukaan benda uji dengan suatu indentor sebanyak 2 kali penekanan. Penekanan pertama menggunakan 10 kilo yang disebut dengan beban minor, kemudian ditambah dengan beban kedua yang merupakan beban utama atau beban mayor. Besarnya beban mayor yang digunakan adalah 50 kg atau 90 kg atau 140 kg tergantung pada jenis indentor dan material benda uji. Yang ketiga, metode Vickers. Prinsip dari pengujian kekerasan metode Vickers mirip dengan metode Brinell. Sudut indentor piramida berlian Vickers adalah 136 derajat. Jejak indentasi yang dihasilkan oleh indentor Vickers lebih jelas daripada jejak indentor atau indentor pengujian metode Brinell. Bagian utama yang berada pada peralatan uji kekerasan Vickers diantaranya adalah indentor atau indenter, anvil, elevating screw, handwheel, dan lensa. Yang pertama, indentor atau indenter digunakan untuk menguji hampir semua jenis logam, mulai dari yang lunak hingga yang keras. Yang kedua, anvil merupakan tempat meletakkan benda uji. Yang ketiga, elevating screw berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan posisi ketinggian benda uji anvil. Yang keempat, handwheel merupakan pegangan yang berfungsi untuk memutar elevating screw. Yang kelima, lensa mata merupakan lensa yang dekat dengan mata. Keuntungan dan kekurangan metode Vickers. Keuntungan metode Vickers yang pertama, menggunakan satu jenis indentor untuk berbagai kekerasan logam. Yang kedua, nilai kekerasan lebih akurat. Yang ketiga, metode Vickers dapat digunakan untuk berbagai jenis logam. Kemudian kekurangan, yang pertama, waktu pelaksanaan pengujian lama. Yang kedua, memerlukan waktu pengukuran lebih lama karena secara optik. Yang ketiga, permukaan benda uji harus dipreparasi secara baik dan butuh waktu preparasi. Prinsip kerja mesin metode Vickers dilakukan dengan cara menekan benda uji atau spesimen dengan indentor intan yang berbentuk piramida dengan alas segi 4 dan besar sudut dari permukaan-permukaan yang berhadapan 136 derajat. Penekanan dengan indentor akan menghasilkan suatu jejak atau lekukan pada permukaan benda uji.